Simpul iman yang ketiga. Kita langsung ke Al-Quran. Al-Quranul Karim seperti pernah diuraikan secara detail ya dalam pembahasan simpul ketiga di keimanan adalah kitab yang paling mulia, terkomprehensif, menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan dua aspek sekaligus. Manhaj dan mukjizat. Pedoman hidup dan mukjizat. Kalau kitab-kitab yang lalu diberikan kepada nabinya, itu cuma manhaj saja, pedoman hidup saja, hudan saja. Nggak ada unsur mukjizatnya. Mukjizatnya berbeda. Nabi Musa misalnya, mukjizatnya apa? Tongkatnya. Ya, tapi kitabnya nggak jadi mukjizat, jadi hudan aja, jadi pedoman aja. Makanya sampai sekarang nggak abadi. Silahkan dapatkan, ada nggak sekarang Tauratnya yang sama dengan Taurat zaman Nabi Musa diturunkan? Dan itu validitasnya harus dibuktikan. Betul, tersambung ke Nabi Musa sampai ada saksinya dan sebagainya. Terurutkan, digali, sampai jalurnya sampai ketemu Nabi Musa. Anda nggak akan dapati. Karena bukan mukjizat, nggak ada jaminan abadi. Ya kan? Nah, mukjizatnya apa? Tongkatnya itu. Mukjizat selesai tugas nabinya. Jadi nabinya selesai, hilang. Mau dicari sekarang pun kemana, nggak ditemukan tongkat Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam dapat Injil. Pedoman hidup saja, hudan. Ya, tapi bukan mukjizat. Karena itu kalau kita cari sekarang temukan nggak didapati. Adanya cuma catatan-catatan aja dinisbatkan. Itu pun catatan itu, ya kalau diuji lagi kita akan temukan banyak perbedaan-perbedaan. Namanya catatan, kan? Dan harus diuji ulang. Ya, Bible itu kan catatan, bukan kitabnya. Dari Bibles namanya. Ya, tapi kalau Anda mau cari Injilnya, silahkan temukan. Yang persis sama ditemukan di masa Nabi Isa alaihissalam. Dikonfirmasi sesuai sanad. Ya karena itu Injil menjadi hudan tapi tidak menjadi mukjizat. Mukjizatnya apa? Berbeda sendiri. Dari kelahirannya Isa sudah mukjizat, lahirnya mukjizat, ya kan? Wafatnya mukjizat. Lahirnya kan mukjizat, lahir dari ibu kan yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, itu kan? Lahirnya mukjizat. Baru lahir udah bisa bicara, udah mukjizat. Itu mukjizat. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah mukjizat. Menyentuh penyakit hilang mukjizat. Sama yang lain juga punya mukjizat. Ya, yang lain juga punya mukjizat, bahkan ada yang serupa, disamakan karena berdasar karakter setiap masanya. Ya, kemudian apa lagi? Meninggalnya mukjizat. Ya, jadi biasa aja. Ya, itu mukjizatnya. Hudannya kitabnya cuman hudan aja. Al-Qur'an tidak. Melekat di dalamnya mukjizat dan hudan sekaligus. Karena itu sampai sekarang pun ya mukjizat sampai kepada kita nggak berkurang sedikit pun. Kalimat yang sama yang disampaikan Nabi sama persis sekarang. Dari A sampai Z-nya. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Nah, ini sudah Allah kemudian tetapkan sebagai pedoman yang berlaku sampai akhir kehidupan. Penyempurna semua. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam, terus sampai ke Nabi Isa, sampai ke zaman Nabi Muhammad, seperti pernah saya sampaikan dulu, itu semuanya disempurnakan, diakumulasikan, terkonfirmasi, ada dalam Al-Quran, di risalahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dahsyatnya, saling mengonfirmasi. Jadi Nabi Isa mengonfirmasi akan datang Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad disebutkan kisah Nabi Isa nanti. Demikian sampai ke Adam. Karena itu di Al-Quran disebutkan konfirmasi sampai ke atas. Di Quran ada kisah Nabi Isa? Ada. Yesus Mesias, Bunda Maryam. Ada. Bahkan ada suratnya, surat Maryam. Isa disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Musa? Ada, banyak. Ada kisah kemudian siapa lagi? Ya, Nabi Ayub ada. Yakub ada. Yusuf ada. Bahkan ada surat Yusuf. Ibrahim ada. Nabi Adam pun ada kisahnya mengonfirmasi. Dan mereka pun mengonfirmasi risalah Nabi Muhammad SAW di setiap masanya. Seperti pernah saya jelaskan dulu. Ya, untuk menghemat waktu silahkan cek materi itu yang saya sampaikan tentang simpul iman yang keempat. Ada di situ semua. Ya, nah karena Al-Quran ini mengandung mukjizat, manhaj, pedoman hidup secara istimewa, komprehensif, keseluruhan, maka cara turunnya pun beda. Ya, pertama kali diviralkan dulu oleh Allah di kalangan penduduk langit. Maka kata para ulama disampaikan di semua kitab-kitab ulumul Quran, di Al-Itqan, Al-Burhan, Manahilul Irfan, Mabahith fi Ulumil Quran, turunnya pertama lewat Baitul Izzah dulu, disampaikan semua untuk menggambarkan tentang kadar manusia dan pedomannya dari Quran. Makanya surah tentang itu disebut surah Al-Qadar, surah 97, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu turun kemudian kepada Rasulullah detailnya secara bertahap. Nah, inilah di antara mukjizat Al-Quran, Masya Allah, Allahu Akbar, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap. Kalau Tauratnya Musa alaihissalam, Injilnya Isa alaihissalam itu keseluruhan. Langsung. Ini 10 perintah. Gini, jangan zina, jangan mencuri, jangan begini, jangan musyrik kepada Allah. Selesai. Tapi Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, Masya Allah, berdasarkan peristiwa yang dilalui. Dan lengkap semuanya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, pertama jadi Nabi, turun. Al-Alaq. Quran surah 96 ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya.
Ya, kemudian ditugaskan Rasul untuk menyampaikan secara terbuka, kan 3 tahun tuh, ya, pembekalan itu. Begitu disampaikan secara terbuka, turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Ya, terus kurang lebih sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kurang lebih 23 tahun berjalan itu semua. Ya, Masya Allah. Ya, sampai turunnya apa? Ya, ada yang mengatakan tadi Anda katakan Al-Maidah ayat 3. Ya, dengan tadi di dalam situasi Haji Wada, momentum Haji Wada turun, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, dari yang ayat awalnya hurimat 'alaikum dan seterusnya sampai nanti ditemukan kalimat di pertengahan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Baik, ini turun saat peristiwa Haji Wada. Tapi antara Haji Wada sampai Nabi wafat kan masih ada jeda. Ya, masih ada turun nanti ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya kan? Itu nanti di penghujung surah Al-Baqarah, nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, setelah semua lengkap Allah sampaikan, takwalah kalian kepada Allah. Takut suatu saat kalian pulang kepada Allah. Kamu akan dihisab. Nggak akan dizalimi, kalau salah ya salah, kalau baik ya balik. Ya, maka ketika ayat itu sempurna turun, agama turun, ini tanda seperti tadi yang Anda sampaikan. Abu Bakar sudah menangkap. Oh, kalau agama sempurna, Rasulnya kan diutus untuk menyempurnakan agama. Kalau sudah selesai, ya sudah. Tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai, pasti selesai juga tugasnya. Kehidupan di dunia ini. Kan Nabi itu membawa risalah. Selesai risalahnya, selesai tugasnya. Meninggal Abu Bakar membaca itu. Cerdas Abu Bakar. Maka beliau menangis. Ya, menangis dan seterusnya. Ya, peristiwanya sudah viral, kita tahu semuanya sampai Nabi meninggal dunia. Tapi kan karena risalah penutup abadi, mukjizatnya abadi, sampai sekarang pun terus berlangsung. Karena itu nabinya sebagai manusia punya fitrah kemanusiaan meninggal, tapi risalahnya abadi karena pelengkap semua risalah sampai kehidupan berakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian yang turun pertama kali Al-Alaq terus sampai ke Al-Maidah sampai penutup nanti di Al-Baqarah itu, dengan di akhir-akhir ayatnya Anda dapatkan itu. Nah, kenapa kemudian susunan mushafnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas? Ini yang paling indah, yang paling menarik. Jadi saat turun ayat-ayat itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di masanya. Turun peristiwa ini, turun ayatnya. Ada peristiwa ini, turun ayatnya. Untuk penguatan iman, turun ayatnya. Masya Allah, setelah terkumpul semua ayatnya, dibimbing Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Ya, untuk bisa membacakan ayat-ayat Quran yang telah terkumpul itu kan kumpul, maka diminta Rasulullah untuk membacakan sesuai petunjuk Jibril. Begini cara mengurutkannya. Peristiwa itu disebut dengan tauqifi namanya. Tauqifi. Ya, tauqifi, dibimbing kemudian oleh malaikat Jibril, dibacakan oleh malaikat, diikuti oleh Rasulullah. Ini urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, seperti yang kita dapatkan sekarang. Dan Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata semua urutan ini menunjukkan kesempurnaan mukjizat Al-Quran.